Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan, setelah para sahabat mengetahui berbagai sifat Sang Roh atau Atman pada video Sloka Bhagavad Gita terdahulu, selanjutnya sahabat akan mengetahui pada video ini berbagai sudut pandang manusia terhadap pemahamannya mengenai Sang Roh atau Atman. Mohon para sahabat menyimak video ini sampai tuntas. Asyaryavat pasyati kasit enam, asyaryavat wadati tataiwa chanya, asyaryavat chainam anya srinoti, Srutva pienam vedana caiva kasit. Asyaryavat pasyati kasit enam, asyaryavat wadati taitaiva chanya, asyaryavat chainam anya srinoti, Srutva pienam vedana caiva kasit. Asyaryavat pasyati kasit enam, asyaryavat wadati tataiva chanya, asyaryavat chainam anya srinoti, Srutva pienam vedana caiva kasit. Yang artinya, ada orang melihat Sang Roh sebagai sesuatu yang mengherankan. Ada orang menjelaskan Sang Roh sebagai sesuatu yang mengherankan. Dan ada orang yang mendengar tentang Sang Roh sebagai sesuatu yang mengherankan. Sedangkan orang lain tidak dapat mengerti sama sekali tentang Sang Roh, walaupun mereka sudah mendengar Sang Roh atau Atman. Para sahabat yang saya hormati, pada sloka ini kita dapat mengetahui bagaimana pemahaman seseorang mengenai Sang Roh atau Sang Atman. Yang pertama, seseorang melihat pasyati, Sang Roh atau Atman, sebagai sesuatu yang mengherankan atau menakjubkan. Artinya, orang melihat pasyati, Sang Roh Atman yang tidak dapat dilihat, namun dikatakan ada pada setiap makhluk hidup dan tidak ikut terbunuh apabila badan ini terbunuh. Sehingga melihat kenyataan ini, orang heran, takjub terhadap Sang Roh atau Atman. Yang kedua, seseorang berbicara menjelaskan wadati, Sang Roh atau Atman sebagai sesuatu yang mengherankan atau menakjubkan. Artinya, orang yang membicarakan, menguraikan, menjelaskan
atau orang yang menerima uraian penjelasan mengenai Sang Roh atau Sang Atman merasa heran dan takjub karena semakin Sang Roh atau Sang Atman dibicarakan, dijelaskan, semakin sulit untuk dipahami, untuk dimengerti. Yang ketiga, seseorang mendengar Srinoti, Sang Roh, Atman sebagai sesuatu yang mengherankan, menakjubkan. Artinya, orang telah banyak mendengar tentang Sang Roh, Sang Atman. Namun mereka tidak bisa menerima bahwa apa yang didengar mengenai Sang Roh atau Sang Atman yang ada pada manusia adalah sama dengan yang ada pada binatang ataupun tumbuhan. Yang keempat, seseorang tidak dapat mengerti sama sekali tentang Sang Roh atau Atman walaupun telah mendengar Srutva tentang Sang Roh Atman. Artinya, setelah mendengar Sang Roh atau Atman, seseorang justru semakin tidak mengerti tentang Sang Roh, tentang Sang Atman. Apakah Sang Roh atau Sang Atman itu benar-benar ada? Mengapa Sang Roh tidak ikut mati ketika badan ini binasa? Apa Sang Roh yang ada pada manusia sama dengan yang ada pada binatang atau tumbuhan? Para sahabat yang budiman, memang sangat mengherankan dan menakjubkan bahwa Sang Roh, Sang Atman yang sekecil atom berada di dalam badan binatang yang besar, di dalam pohon beringin yang sangat besar sekali, dan juga berada di dalam kuman-kuman, bakteri, virus yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat membayangkan bagaimana butir yang sekecil itu dapat menjadi begitu besar dan juga menjadi begitu kecil. Karena itu, orang memandang Sang Roh sebagai sesuatu yang ajaib, menakjubkan, mengherankan, asyariawat, baik menurut kedudukan dasarnya maupun menurut uraian-uraian. Oleh karena kita tersesat oleh paham material, kebanyakan orang dikhayalkan oleh tenaga material yang menganggap badan ini adalah diri kita. Karena itu, kita begitu sibuk dalam hal-hal untuk kepuasan indria-indria, sehingga sedikit sekali waktu kita untuk memahami pertanyaan mengenai pengertian tentang diri kita yang sejati. Para sahabat terkasih, sangat sulit untuk mengerti, memahami Sang Roh, Sang Atman yang ada dalam badan-badan jasmani setiap makhluk hidup. Badan-badan jasmani ini dapat dimusnahkan sesudah beberapa waktu. Namun Sang Roh yang ada dalam badan jasmani tersebut
dikatakan tidak ikut musnah. Ini pula yang menyebabkan ada orang yang percaya dengan adanya Sang Roh, dan ada pula yang tidak percaya dengan adanya Sang Roh. Sifat Sang Roh nitya, abadi, sanatana, kekal, juga membuat orang heran, bingung tentang Sang Roh atau Sang Atman. Para sahabat yang saya banggakan, cara termudah untuk mengerti mata pelajaran tentang Sang Roh adalah dengan cara menerima pernyataan dari Pustaka Suci Weda, seperti Bhagavad Gita yang disabdakan oleh penguasa tertinggi, yaitu Sri Krishna, tanpa disesatkan oleh teori-teori yang lain. Dalam banyak sloka Bhagavad Gita, terutama bab 2 tentang Sankhya Yoga, mengenai Sang Roh dibahas dan dijelaskan dengan panjang lebar oleh Sri Krishna. Tetapi untuk memahami hal tersebut, kita memerlukan pertapaan, korban suci, dan tunduk hati, baik dalam hidup ini maupun dalam penjelmaan sebelumnya, atau atas karunia tanpa sebab dari Bhakta murni Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Shanti, 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 Om.